Kenapa dia tak ambil pekerja tempatan? Sebab di Malaysia ni dia cakap nak cari orang yang betul-betul susah tu susah, dia cakap. Dan 5, saya dah keluar daripada rumah sewa sebab saya tak mampu nak menyewa. Saya kira yang paling paham soal kemiskinan itu mereka yang pernah merasakannya. Ternyata saya salah. Yang paling tahu itu justru orang yang menikmati hidup di luar negeri, lalu sibuk menghakimi tanah kelahirannya. Hai teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat datang kembali di Kukurare Channel, dimana kita nonton sambil mikir. Di video kali ini kita akan mereaksi ya, perkataan yang justru keluar dari mulut orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sampai-sampai saudara-saudara kita yang ya mungkin kurang beruntung dari segi ekonomi dibanding-bandingkan dengan ya saudara kita juga sih yang berada di Malaysia, kurang beruntung juga dari segi ekonomi. Tapi kata orang ini, di Malaysia itu orang miskin itu hidupnya lebih layak dibanding dengan Indonesia. Saya bingung gitu guys ya, sampai-sampai orang miskin pun nggak mau kalah gitu kan. Padahal walaupun Indonesia itu banyak orang yang mungkin secara ekonomi itu kurang beruntung, tetapi coba lihat ya, siapa yang negara yang paling dermawan gitu kan. Coba cek ya, walaupun di saku itu mungkin tinggal 10.000, 20.000, tapi ya masih bisa berbagi. Dan juga coba mungkin teman-teman scroll kan, cari-cari info yang dikeluarkan oleh studi Harvard, bahwasanya Indonesia itu menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Kita tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita reaksi dulu pernyataan yang cukup mencengangkan gitu ya, dari seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang bilang bahwa kemiskinan di Malaysia itu lebih layak. Kita lihat dan kupas bareng-bareng. Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada tengok podcast si Denny Sumargo nih, di mana dia mewawancarai si Aisar Khalid nih. Di situ Denny Sumargo bertanya kepada si Aisar Khalid, kenapa tak ambil pekerja orang-orang tempatan? Ya. Lalu si Aisar Khalid nih jawab, ada beberapa. Kenapa dia tak ambil pekerja tempatan? Sebab di Malaysia ni dia cakap nak cari orang yang betul-betul susah tu susah, dia cakap. Kalau ada pun orang-orang yang susah ya, macam di di luar daerah lah. Dia cakap. Jadi apa yang diucapkan oleh si Aisar Khalid ni benar Luar sekali. daerah. Benar sekali. Ya. Miskin di dalam negara Malaysia ni tak sama macam miskin di negara kita Indonesia. Semiskin-miskin orang Malaysia ya, tapi hidup mereka masih layak lagi. Kata si Aisar Khalid, kalau di Malaysia dia bagi orang duit RM100,000 lah, setara RM30 ya. Orang Malaysia tuh respon dia hanya mengucapkan terima kasih, dah cukup. Tapi kalau di Indonesia kita bagi duit RM100,000, ucapan terima kasihnya itu ya sujud syukur. Begitulah kira-kira ya. Jadi apa yang diucapkan Aisar Khalid nih ya, memang betul sekali. Di Indonesia memang lebih banyak orang susah daripada di dalam negara Malaysia. Ini guys ya, dia bilang kan di Malaysia itu lebih layak. Tapi layak yang seperti apa? Dia nggak ngejelasin layaknya itu yang seperti apa gitu ya. Cuman katanya lebih layak. Layak itu maksudnya apa? Layak karena dapat bantuan, atau layak karena nggak kelihatan miskin gitu kan? Layak seperti apa sih? Terus kata si mbak tadi, susah mencari orang miskin di Malaysia, di pelosok paling-paling katanya. Lah, tapi itu kan masih dalam satu negara. Ini kan harus ke negara tetangga.
Kemudian mbaknya tadi bilang kalau orang Malaysia itu dikasih duit paling ucap terima kasih. Kalau di Indonesia beda katanya kan, kata ngucapin terima kasihnya. Emang aneh ya. Itu artinya orang itu menghargai saat, ya mungkin si Aisyah ini kan memberi uang gitu, terus orang berterima kasih dengan tulus. Ya, saya sih mungkin ya, saya yakin sih kalau ada orang yang ngasih duit kemudian yang menerima ini berterima kasih dengan sangat tulus, saya yakin yang ngasih pun dia bakalan terenyuh gitu kan, karena dia merasa membantu orang yang dia kasih. Kalau cuek ya nggak tahu lah ya, kenapa yang seperti itu aja harus di apa ya, harus dipermasalahkan gitu loh. Lucu emang. Dan yang lucunya tadi ya itu tadi, kata layak. Layaknya itu yang seperti apa ya, kita juga nggak dijelaskan gitu ya. Jadi sekarang itu kata layak itu ya kayak label makanan halal atau gimana, cuman bisa ditempel di mana aja gitu kan, tanpa harus dijelaskan isinya apa. Aduh, lanjut guys. Miskin tegak, miskin di Kelantan Sekarang coba kita lihat perbedaannya apa miskin di Malaysia dan orang miskin di Indonesia. meningkat cecah 77,152 keluarga. Seramai 77,152 keluarga miskin tegar dan miskin terdapat di Kelantan dengan 14,092 daripadanya adalah miskin tegar. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin, jumlah itu meningkat kepada 4.1% berbanding sebelum ini. Jelasnya, data itu dikeluarkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan AECU JPM Kelantan menerusi mesyuarat terbaharu yang diadakan pada 22 Januari lalu berkenaan jumlah ketua isi rumah KIA miskin dan miskin tegar di Kelantan. Pendapatan keluarga bagi miskin tegar adalah RM1,199 dan Kita bisa lihat guys ya, masa yang seperti ini ya harus dibanding-bandingkan juga gitu ya. Yang namanya miskin itu ya nggak enak, udah itu aja. Tetapi walaupun orang miskin itu ya mungkin kurang beruntung dari segi ekonomi, kita nggak tahu hati orang ya kan. Kadang orang-orang yang kurang beruntung dari segi ekonomi ini hatinya itu justru dipenuhi dengan rasa kebahagiaan. Kadang bisa kumpul keluarga udah bahagia luar biasa gitu kan. Apabila dapat rezeki yang lumayan juga udah luar biasa bahagia, syukur luar biasa gitu ya. Kita nggak tahu, siapa tahu mereka yang kita lihat secara kasat mata kurang beruntung, tetapi kebahagiaannya itu justru melebihi dari orang-orang yang kelihatan berkecukupan dari segi ekonomi. Kita nggak tahu ya nggak. Kami dah duduk sana banyak tahun lah, sejak sebelah tu ada buat Taman Nisan Ibu. Daripada sebelum buat Taman Nisan tu 1986 kami dah mula duduk lah. Tak ada, nothing. Dia tak bagi sebarang apa-apa tawaran atau apa. Dia hantar surat notis, dia suruh keluar. Selalunya Kerajaan Negeri Selangor sejak Pakatan Rakyat 2008 ada satu polisi. Dia cakap dia tidak akan buat penyusiran paksa. Dia akan buat penempatan semula lah. Dalam worst case scenario, dia ada penempatan semula, baru dia akan roboh rumah. Tapi ini ya, tak ikut polisi pun. Okey? Rahman Ismail bersama isteri Nur Syakila Abdul Rahman dan 3 orang anak
terpaksa tinggal di sebuah pondok di dalam dusun buah-buahan yang serba daif dan tidak mempunyai keperluan asas seperti elektrik serta rangkaian telefon. Sejak Mei lalu, ekoran kesempitan hidup dan tidak mampu untuk membayar kos sewa rumah kerana hilang pekerjaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di Kuala Nerang. Kita minyak tanah tu je lah. Lepas tu bubuh api lah, letak api pakai lungguk-lungguk kayu tu, bakar api. Bagi dia nampak sikit, binatang pun dia taklah berani nak main sangat. Mungkin ya, untuk siapa tadi, Aisyah Khalid kalau nggak salah, daripada kan jauh-jauh nyebrang gitu kan, ini yang di negara Anda pun masih ada orang-orang yang ya kurang beruntung dari segi ekonomi gitu ya. Katanya susah, cari orang susah. Mungkin kalau mencarinya itu di kota-kota besar, di KL ya mungkin susah. Coba cari di pelosok-pelosok gitu kan. Macam babi hutan ke binatang-binatang lain kita tak ni lah kan. Ayak tu ayak masalah lain sikit bila musim hujan. Kalau hujan turun ayak dia jadi kotak sikit keruh. Tapi apabila dia nak jernih balik tu dia makan masa sikit lah. Dia kena panas balik. Saya bermula duduk sini start bulan 5. Saya dah keluar daripada rumah sewa sebab saya tak mampu nak menyewa. Sampai seterusnya lah duduk sini sampai sekolah pun tak boleh nak sekolah. Kerja sekolah pun tak boleh nak buat sebab line internet, line telefon semua tak ada kat sini. Dia duduk sini tawakal je lah. Dengan cara binatang-binatang buah malam, siang cara binatang siang, malam cara binatang malam. Keadaan anak-anak yang mula-mula duduk sini tu bulan pertama tu kami duduk memang anak-anak tak selesa lah, memang tak boleh tidur. Tak selesa dengan keadaan sini binatang malam. Nyamuk ni cara nyamuk lah kan. Jadi seperti itu videonya guys ya. Teman-teman ya yang punya pengalaman kerja di luar negeri itu memang berharga. Tapi kalau pulang-pulang bawa rasa hina untuk bangsa sendiri itu bukan pengalaman. Itu mungkin luka batin yang belum sembuh gitu ya. Kita boleh mengkritik negara sendiri, bahkan harus gitu ya. Tapi ya bedakanlah antara kritik membangun dan merendahkan sambil bangga tinggal di negeri orang gitu ya. Yang perlu diingat, Malaysia itu ya bukan surga, Indonesia bukan neraka. Yang bikin tempat jadi layak itu bukan cuma sistem, tapi juga cara kita melihat dan menghargai tanah yang membesarkan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.